Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada negara yang kaya raya, sementara negara lain kayaknya susah banget buat maju? Nah, di balik pertanyaan itu, ada teka-teki raksasa di dunia ekonomi. Dan hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah rumit banget. Dan udah jadi perdebatan puluhan tahun. Dan inilah inti dari ekonomi pembangunan. Usaha buat ngertiin kenapa ada jurang yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin di panggung dunia. Buat ngejawabnya, para ekonom itu udah nawarin macem-macem resep atau cetak biru kemakmuran. Kita bakal ngupas tuntas 3 ide paling besar dan paling berpengaruh yang pernah ada buat lihat gimana sih cara mereka mecahin teka-teki ini. Oke, kita mulai dari teori pertama, yang ngetop banget di era 50-an dan 60-an. Gampangnya, teori ini ngelihat pembangunan itu kayak satu jalur lurus yang sama buat semua. Anggap aja kayak naik tangga, satu persatu anak tangganya harus dilewatin. Eits, tapi sebelum kita bahas resepnya, kita perlu tahu dulu akarnya dari mana. Semua ini berawal dari dua pemikir legendaris. Adam Smith, yang percaya banget sama kekuatan pasar bebas, dan lawannya, Karl Marx, yang justru ngelihat kapitalisme sebagai sistem penindasan. Nah, dari perdebatan panas mereka inilah, teori-teori pembangunan modern lahir. Jadi, intinya apa? Pembangunan ekonomi itu dianggap kayak resep masakan. Nggak peduli kamu mulai dari mana, latar belakangnya apa, pokoknya ikutin aja langkah 1, 2, 3 secara berurutan dan kamu pasti bakal sampai ke tujuan. Cetak biru yang paling beken dari ide ini datang dari ekonom W.W. Rostow. Coba bayangin deh, awalnya negara itu masih tradisional banget ya, bertani buat makan sehari-hari. Pelan-pelan mereka mulai bangun pondasi, ada industri, ada investasi, sampai akhirnya, fush! Tinggal landas, ekonominya ngebut, teknologinya makin canggih, dan ujung-ujungnya sampai di era di mana semua orang bisa belanja dan konsumsi banyak hal. Terus, apa rahasia biar bisa tinggal landas? Menurut Rostow, ada angka saktinya nih. Kuncinya, sebuah negara harus bisa menginvestasikan 5-10% dari pendapatan nasionalnya. Kalau angka ini tercapai, katanya sih, mesin pertumbuhan ekonomi bakal nyala sendiri dan nggak bisa dihentikan. Tapi tunggu dulu, kok ada yang aneh ya? Beberapa negara ekonominya tumbuh, angkanya bagus, tapi kok rakyatnya banyak yang masih miskin? Nah, di tahun 70-an, para ekonom mulai sadar, wah, ini nggak cukup cuma soal tumbuh, strukturnya harus dirombak total. Perlu ada perubahan besar, dari sawah ke pabrik. Jadi fokusnya geser nih, pertanyaannya bukan lagi sekedar gimana biar makin gede, tapi gimana caranya berubah total. Idenya adalah memindahkan fondasi ekonomi dari yang tadinya bertumpu di sawah dan pertanian tradisional, jadi ekonomi yang digerakkan oleh pabrik dan industri modern. Ide ini dijelasin dengan paling oke oleh Arthur Lewis. Bayangin aja, satu negara itu punya dua dunia. Dunia pertama itu di desa-desa, tradisional, banyak banget orangnya, tapi kerjanya ya gitu-gitu aja, kurang produktif. Dunia kedua ada di kota, modern, isinya pabrik-pabrik yang butuh banget pekerja. Terus gimana mesinnya jalan? Gini nih, orang-orang dari desa kan pindah ke kota. Kenapa? Ya karena gaji di pabrik lebih gede. Nah, keuntungan pabriknya itu diputer lagi buat bikin pabrik baru. Pabrik baru butuh pekerja lagi, nyerap orang dari desa lagi. Siklus ini muter terus, dan inilah yang bikin produktivitas seluruh negara jadi naik drastis. Tapi, ada tapinya. Gimana kalau ceritanya beda? Gimana kalau semua untung gede itu cuma masuk ke kantong pemilik pabrik aja? Para pekerjanya gajinya segitu-gitu aja, sementara yang kaya makin kaya. Wah, ini sih bukan pembangunan namanya. Para kritikus bahkan nyebut ini pertumbuhan anti pembangunan, karena kekayaan cuma numpuk di segelintir orang. Kritik pedas tadi ngebawa kita ke teori ketiga. Dan yang ini paling radikal. Teori ini ngebalikin meja. Gimana kalau masalahnya itu bukan di dalam negaranya? Gimana kalau biang keroknya itu sistem internasional yang dari sananya udah nggak adil? Selamat datang di teori ketergantungan. Teori ini bilang gini, negara miskin itu bukan karena mereka gagal atau males, bukan. Tapi karena mereka sengaja dibikin tetap miskin. Oleh siapa? Oleh sebuah sistem global yang emang dirancang dari awal buat nguntungin negara-negara yang udah kaya. Menurut teori ini, dunia itu kebagi dua. Ada si pusat, ini negara-negara kaya dan kuat yang bikin aturan main, dan ada si pinggiran, yaitu negara-negara berkembang yang tugasnya cuma nyediain bahan mentah murah dan tenaga kerja murah. Akibatnya, si pinggiran ini jadi tergantung terus sama si pusat.
Terus siapa aja nih yang jagain sistem ini biar tetap jalan? Teori ini nunjuk beberapa aktor utama. Ada perusahaan multinasional raksasa, ada lembaga keuangan global kayak IMF dan Bank Dunia, bahkan ada juga elit-elit di negara berkembang itu sendiri yang ikut main karena mereka dapat untung dari keadaan yang begini. Kutipan ini benar-benar nonjok banget. Intinya, kayaknya negara-negara pusat itu ya karena miskinnya negara-negara pinggiran. Satu pihak untung karena pihak lain buntung. Jelas ini pandangan yang super kritis terhadap cara kerja dunia kan? Jadi, barusan kita udah jalan-jalan ngeliat 3 cetak biru kemakmuran yang beda banget. Mulai dari yang optimis dengan teori tangganya, geser ke transformasi dari sawah ke pabrik, sampai ke yang paling kritis, yang bilang sistem globalnya curang. Ini tuh kayak sebuah perjalanan pemikiran ya. Tahun 50-an, semua optimis dengan model tangga. Masuk tahun 70-an, orang mulai lebih realistis dengan model pindah ke pabrik. Di saat yang sama, muncul kritik pedas soal permainan curang. Terus, di tahun 80-an, bandulnya goyang lagi, balik lagi ke ide soal kekuatan pasar bebas. Jadi pelajaran utamanya apa dong? Gini, ternyata gak ada satu resep sakti buat semua negara. Pembangunan itu bukan cuma soal duit dan ekonomi aja. Ini jauh lebih rumit, nyangkut soal sosial, budaya, bahkan institusi di negara itu sendiri. Nah, ini bikin kita balik lagi ke pertanyaan paling awal, tapi sekarang dengan kacamata baru. Setelah ngeliat semua perdebatan ini, beneran ada nggak sih satu cetak biru universal yang cocok buat semua? Atau jangan-jangan setiap negara emang harus nemuin dan ngerancang jalannya sendiri-sendiri yang pas dengan sejarah dan kondisi unik mereka? Mungkin ya, jawaban dari teka-teki kemakmuran ini bukan ada di satu teori, tapi di kebijaksanaan buat meracik resep yang pas dari semua ide yang ada.